sebelah sini. Puan Maharani dan putrinya Diah Pikatan O Putri Haprani atau Pinka Haprani berpotensi lolos ke Senayan dalam pemilu 2024. Perolehan suara ibu dan anak dari Terah Soekarno ini tergolong moncer di Jawa Tengah. Sebaliknya di wilayah yang dikenal dengan kandang banteng ini, capres-cawapres yang diusung PDIP justru terpuruk. Berdasarkan perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Jumat 1 Maret 2024, perolehan suara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dominan di daerah pemilihannya Solo Raya, Jawa Tengah. Puan meraup 187.719 suara. Raihan itu mendudukannya sebagai calon anggota legislatif dengan suara tertinggi di Dapil 5 Jawa Tengah yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta atau wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Jika dibandingkan caleg-caleg lain di daerah itu, perolehan suara Puan unggul jauh. Bahkan caleg yang meraih suara terbanyak kedua, Adik Sasongko dari Partai Gerindra, hanya mengumpulkan 95.346 suara. Selisih antara Adik dan Puan di atas 90.000 suara. Capaian yang begitu dominan membuat peluang Puan melenggang ke Senayan terbuka lebar. Apalagi data yang masuk ke KPU sudah sekitar 80%. Menariknya, kesuksesan menuju Senayan juga dikantongi putri Puan, Pinka, yang bertarung di Dapil 4 Jateng. Medan pertempuran Pinka meliputi Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Nama besar sang ibu membuat Pinka ikut mendongkrak suara sang putri. Sorotan publik dibuktikan Pinka lewat perolehan suaranya yang mencapai 64.085 suara menurut perhitungan suara KPU hingga Jumat pagi. Hasil itu membawanya sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua di antara sesama caleg PDIP di dapil tersebut. Ia hanya kalah dari seniornya yang juga petahana dari dapil tersebut, Dolvi OFP, yang memperoleh 88.510 suara. Terkait hasil sementara ini, Pinka enggan berbesar kepala dengan perolehan suaranya. Ia lebih memilih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Namun cucu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu yakin bisa merebut satu kursi di DPR. Terkait fenomena Puan Pinka ini, pakar psikologi Universitas 11 Maret Surakarta Abdul Hakim menganggap wajar keunggulan suara Puan dan Pinka dibandingkan caleg-caleg lain di wilayah Solo Raya. Kondisi itu dipengaruhi garis keturunan sepasang ibu dan anak tersebut yang menjadi bagian dari keluarga besar Presiden pertama Soekarno atau juga disebut Terah Soekarno. Bukti kuatnya faktor Terah Soekarno boleh ditilik dari perjalanan Puan menjadi anggota DPR sejak mencalonkan diri pertama kali pada pemilu 2009. Dalam percobaan pertamanya itu, ia berhasil mengumpulkan 242.504 suara. Lalu perolehan suaranya meningkat menjadi 326.927 suara pada pemilu 2014. Puncaknya dirasakan Puan pada pemilu 2019, yang mendapatkan dukungan sebanyak 404.034 suara. Capaian itu membuatnya menjadi anggota DPR dengan raihan suara terbanyak dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Menurut Hakim, kedekatan antara Wong Solo dan Terah Soekarno didasari karakteristik ideologis warga yang cenderung nasionalis dan sosialis. Terlebih lagi dalam sejarah politiknya, pernah ada perselisihan antara rakyat dan bangsawan keraton. Oleh karena itu, pilihan mereka ditambatkan pada PDIP, yang memiliki citra sebagai partai orang kecil alias Wong Cilik. Akan tetapi ada anomali dalam pemilu 2024 yang digelar serentak untuk pemilihan presiden dan legislatif, yakni tidak sinkronnya posisi perolehan suara calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Mahfud dengan PDIP. Ganjar Mahfud berada di urutan ketiga, tetapi hasil suara PDIP di urutan pertama. Hampir semua wilayah di Indonesia dikuasai pesaing Ganjar Mahfud, yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, tak terkecuali di Jawa Tengah.